Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswalia dengan NPM 22312165 dari kelas IF22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma dengan dosen pengampu Miss Ajeng Sapitri. Algoritma adalah konsep dasar dalam ilmu komputer dan matematika yang merujuk pada langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Algoritma adalah resep atau panduan yang mengatur tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Penyajian algoritma dapat dibagi menjadi beberapa cara yang berbeda, tergantung pada konteks penyajian dan tujuan penyajian. Berikut adalah 3 cara umum penyajian algoritma. Yang pertama adalah penyajian dengan teks. Penyajian satu ini adalah cara yang paling umum dan sederhana untuk menyajikan algoritma. Algoritma dinyatakan dalam bentuk teks atau bahasa manusia yang mudah dimengerti. Langkah-langkah dinyatakan secara berurutan dalam kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari algoritma yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah dan aliran eksekusi. Simbol-simbol ini termasuk kotak untuk langkah-langkah, panah untuk menghubungkan langkah-langkah, berlian untuk keputusan dan percabangan, dan banyak lainnya. Yang ketiga adalah pseudocode. Pseudocode adalah gabungan antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman yang lebih formal. Cara ini adalah untuk mengekspresikan algoritma dalam bentuk yang lebih dekat dengan kode pemrograman, tetapi tanpa memperhatikan detail-detail sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Algoritma memiliki banyak kepentingan dan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa algoritma sangat penting. Yang pertama, pemecahan masalah. Algoritma adalah alat yang paling dasar dalam pemecahan masalah. Mereka memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah tertentu, baik dalam konteks komputasi maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah automatisasi. Algoritma memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan rumit. Otomatisasi membantu dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja manusia dalam berbagai konteks, termasuk manufaktur, keuangan, transportasi, dan lebih banyak lagi. Yang ketiga, keamanan komputer. Algoritma digunakan dalam kriptografi untuk mengamankan data dan komunikasi online. Mereka membantu melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Yang keempat adalah pengembangan perangkat lunak. Algoritma adalah dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan program komputer yang menjalankan berbagai fungsi, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi perangkat lunak. Yang kelima, analisis data. Algoritma membantu dalam menggali wawasan dari data besar. Sering digunakan dalam analisis data bisnis, ilmu pengetahuan sosial, dan riset pasar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data. Yang keenam adalah kecerdasan buatan. Algoritma adalah inti dari pengembangan sistem kecerdasan buatan atau AI. Mereka digunakan untuk memprogram mesin agar dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Algoritma membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data dan memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedelapan adalah optimisasi sumber daya. Algoritma digunakan dalam berbagai konteks seperti perencanaan rute, transportasi, manajemen rantai pasokan, dan alokasi sumber daya komputer untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kesembilan, ilmu pengetahuan dan penelitian. Algoritma digunakan dalam penelitian ilmiah dan eksperimen. Algoritma membantu dalam analisis data, simulasi, dan pemodelan fenomena yang kompleks. Yang ke-10 adalah efisiensi. Algoritma membantu dalam penghematan waktu, sumber daya, dan biaya. Algoritma membantu dalam merancang solusi yang efisien dan efektif untuk berbagai masalah. Yang ke-11 adalah perhitungan matematis.
Algoritma digunakan untuk perhitungan matematis yang kompleks, termasuk perhitungan numerik, pemodelan matematika, dan simulasi. Yang ke-12 adalah untuk pendidikan. Algoritma adalah konsep penting dalam pendidikan, terutama dalam ilmu komputer. Algoritma membantu siswa memahami pemecahan masalah, pemrograman, dan logika komputasi. Dalam esensinya, algoritma adalah alat yang sangat penting dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan otomatisasi dalam berbagai konteks kehidupan dan ilmu pengetahuan. Algoritma membantu kita merancang solusi, membuat keputusan yang baik, dan memecahkan masalah kompleks. Algoritma memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang penting yang harus dipenuhi agar dianggap sebagai algoritma yang benar. Berikut adalah sifat-sifatnya. Yang pertama adalah ketepatan. Algoritma harus diungkapkan dengan jelas dan tepat. Setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan baik dan mudah dimengerti tanpa ambiguitas. Selanjutnya adalah terbatas. Algoritma harus berhenti setelah jumlah langkah tertentu. Berarti algoritma harus memiliki akhir yang jelas dan tidak boleh berlangsung tanpa batas. Kebanyakan algoritma akan berhenti saat tujuannya tercapai atau saat kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada input. Algoritma harus menerima satu atau lebih input. Input ini adalah data atau informasi yang digunakan oleh algoritma untuk melakukan perhitungan atau tindakan. Input dapat berupa angka, teks, atau jenis data lainnya. Kemudian ada output. Algoritma harus menghasilkan setidaknya satu output yang sesuai dengan tujuannya. Output adalah hasil dari pemrosesan input oleh algoritma. Bisa berupa jawaban, solusi, tindakan, atau bahkan hasil cetakan. Kemudian selanjutnya efektivitas. Algoritma harus efektif dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan. Berarti algoritma harus memberikan hasil yang benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian efisiensi. Algoritma harus dirancang untuk bekerja secara efisien. Artinya algoritma harus membutuhkan jumlah sumber daya yang wajar dan seharusnya tidak berjalan terlalu lama. Algoritma yang efisien akan bekerja dengan cepat dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Kemudian ada kontrol. Algoritma harus memiliki kontrol, yaitu mekanisme yang mengatur aliran eksekusi algoritma, melibatkan penggunaan struktur pengulangan atau looping dan struktur percabangan atau branching untuk mengontrol bagaimana algoritma menjalankan tugasnya berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu. Kemudian ada rekursi. Beberapa algoritma menggunakan konsep rekursi, yaitu kemampuan algoritma untuk memanggil dirinya sendiri. Sering digunakan dalam pemecahan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Sifat-sifat yang saya sebutkan tadi adalah pedoman penting untuk merancang algoritma yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan berbagai tugas atau masalah. Algoritma yang memenuhi sifat-sifat ini akan membantu memastikan bahwa hasil yang dihasilkan oleh algoritma adalah konsisten dan sesuai yang diharapkan. Algoritma terdiri dari beberapa komponen utama yang mendefinisikan bagaimana suatu tugas atau masalah harus dipecahkan secara terstruktur. Berikut adalah komponen utama algoritma. Yang pertama adalah input atau masukan. Input adalah data dan atau informasi yang diperlukan oleh algoritma untuk memulai prosesnya. Input ini bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau jenis data lainnya. Input diperlukan untuk mengarahkan algoritma pada langkah-langkah yang benar. Yang kedua adalah proses. Proses adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh algoritma untuk mengolah input dan menghasilkan output. Langkah-langkah ini harus jelas dan terstruktur, sehingga setiap langkah dapat dijalankan dengan benar. Proses ini adalah inti dari algoritma dan berisi instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan input. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Output adalah hasil dari proses algoritma. Output ini mungkin berupa jawaban, solusi, atau tindakan yang harus diambil berdasarkan data yang telah diolah. Output adalah tujuan dari algoritma, dan itu adalah hasil yang diharapkan. Yang keempat adalah kontrol atau pengendalian. Bagian ini mengatur aliran eksekusi algoritma. Ini mengatur bagaimana algoritma mengambil keputusan dan pergi ke langkah-langkah berikutnya berdasarkan kondisi tertentu. Kontrol termasuk dalam
struktur pengulangan atau looping, dan struktur percabangan atau branching, yang memungkinkan algoritma untuk melakukan tindakan yang berbeda tergantung pada situasi. Yang kelima adalah pengulangan atau looping. Algoritma sesekali harus mengulang sekelompok langkah beberapa kali untuk menangani beberapa elemen data atau mencapai tujuan tertentu. Pengulangan memungkinkan algoritma untuk berulang kali menjalankan serangkaian tindakan untuk sedikit variasi atau perubahan. Yang keenam adalah percabangan atau branching. Algoritma ini juga perlu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan algoritma untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Branching adalah bagian penting dalam mengatasi situasi berbeda dengan cara yang sesuai. Yang ketujuh adalah variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses algoritma. Variabel dapat berisi nilai angka, teks, atau jenis data lainnya yang diperlukan untuk menghitung atau memutuskan tindakan yang akan diambil. Yang kedelapan adalah struktur data atau data structure. Algoritma dapat menggunakan struktur data seperti array, daftar, atau pohon untuk mengatur dan mengelola data. Struktur data membantu dalam penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi yang lebih efisien. Yang kesembilan adalah optimisasi. Algoritma sering dirancang untuk menjadi efisien dalam penggunaan sumber daya seperti waktu dan memori, termasuk penggunaan teknik seperti pencarian biner, algoritma pengurutan cepat, dan strategi lain untuk mengoptimalkan kinerja algoritma. Pemahaman dan penggunaan komponen-komponen ini dengan benar adalah kunci dalam merancang algoritma yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Algoritma yang baik harus jelas, terstruktur, dan dapat diikuti oleh orang lain yang ingin memahami atau mengimplementasikannya. Contoh penyajian algoritma menggunakan bahasa sehari-hari atau teks. Yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan angka pertama dengan variabel A. Ketiga, masukkan angka kedua dengan variabel B. 4. Jumlahkan A dan B, simpan hasilnya di variabel C. Kemudian yang kelima, cetak hasil penjumlahan atau C. 6. Selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.